Oke, paling ini yang paling berpengaruh adalah first dan juga second pick-nya. Oke. Karena dengan hero-hero blacklist yang sudah mulai terbaca, mereka harus punya nih strategi baru. Dan kalau kita mengingat dari hero-nya masing-masing, masih ada Digi juga nih, yang mungkin bisa digarisbawahi nantinya ketika mereka melihat, oke, STS kita nggak terlalu worth lagi, kita bisa pakai Digi, mungkin. Atau mereka pun masih bisa menggunakan hero tersebut, tapi dengan metode permainan lagi yang berbeda. Ada Joy yang udah langsung dibawa langsung respect aja. Ya, tapi masalah utamanya adalah carry yang terbuka untuk saat ini. Dan kita tahu sendiri power dari Skylar dengan positioningnya yang di arah belakang dan dengan Golden Staff yang untuk sekarang bisa menyentuh ke angka 500% attack speed. Dan membuat kehadiran dari satu sosok carry dengan attack speednya ini bisa berkesinambungan dengan pasifnya. Tapi mereka udah langsung ngambil counternya juga nih, Parsha. Apalagi dengan Parsha yang berani untuk ngebuka. Filter extract-nya ini buat poking damage, itu bahaya Parsha, banget. Glue, ini identifikasi bahwa Clay bisa saja membawakan Savior dengan Yves yang sudah di-ban. Woi, menarik. Ini yang paling menarik sebenarnya. Dan inilah ada satu quotes dari Justin. Pesan untuk RRQ Hoshi ketika berhadapan dengan Blacklist. Gak ada, mereka udah tahu kok caranya. Wow. Justin yang baru saja memenangkan match lower bracket best of 5, Pak Bulu. Ya, dan benar-benar tadi apapun yang tadi udah diucapkan oleh Justin dibuktikan di game Terbukti. pertama. Mereka udah Dibuktikan tahu. di game pertama. Valentina ternyata. Ini adalah Valentina Lagi pick kan? yang bagus loh. Ya, Ini ada 3 pick yang benar-benar bisa diambil untuk ultimate-nya IMU yang mungkin bisa menuju kepada ultimate dari Estes yang itu pun bisa mengembalikan keadaan dengan cepat walaupun dengan hanya satu heal up. Beda ya. Kalau Estes dia bisa langsung pencet skill satunya dan connecting untuk heal yang keduanya. Tapi dengan satu ultimate dari Estes saja sebenarnya menurutku udah cukup banget dengan Valentina untuk saat ini. Karena beberapa kali kita kan melihat kayak ada pertukaran ultimate tuh Paramis Estes terus juga yang lain-lainnya mungkin menuju kepada hero-hero yang punya utility seperti Lolita. Karena dengan U19 bisa dipadukan dengan IMU dan Flicker daripada satu sosok Valentina. Namun, dengan Valentina pick di sini, apakah akan ada permainan yang sama yang akan dimainkan oleh Clay? Yaitu adalah dengan pola permainan cover. Karena tadi sebenarnya Clay bermain Faramis itu main cover, tapi dengan hero Valentina. Apakah ketika dia mengambil ultimate dari Estes akan bermain dengan metode yang sama seperti di game yang pertama atau mereka akan mengubah skema dengan mengambil ultimate Faramis ya? cuman yang berat ya, kalau di game pertama mereka punya Joy dan mereka juga punya assassin dari Albert dengan Fanny-nya. Sekarang Fanny-nya di-ban, assassinnya mulai dipersempit lagi. Mungkin bisa jadi link-nya juga kena. Tapi masih ada Hayabusa. Ya, menyisakan Hayabusa. Apakah Hayabusa dengan front to back di early sampai mid-nya masih efektif ketika berhadapan dengan Estes, bro? Kalau kita ngomongin soal Hayabusa kayaknya lebih baik langsung jump in ke arah belakang gak sih? Main backstep ketimbang main front to back. Apalagi nantinya kalau kita melihat dari Barat dan juga Fredrin yang masih terbuka, ini bisa menjadi opsi bagi teman-teman dari Blacklist International. Atau kalau mau tabrak sekalian, menurutku Leomord adalah hero yang bagus banget di kubu RRQ Hoshi. Menarik ya, Leomord. Leomord boleh. Leomord Angela? Bisa jadi nih. Itu oke banget karena udah ada lampu-lampu di depan sini. Benar, dan kalau yang jelas ini dia ada dua opsi jadinya, dan wow, bahkan Aldous yang terkena ini predik ban sih, karena dengan Estes Baratnya udah dibuang, bisa aja Apakah dengan Fredrin lagi? Fredrin lagi atau Martis sebenarnya masih possible nggak sih, bro? Martis possible banget. Tapi kayaknya aku jarang sekali melihat Wise dengan menggunakan Martisnya. Ini enggak benar-benar apapun yang dilakukan oleh RRQ sih ya. Ini semua band-bandnya kayak nostalgia Pak jadi. Nostalgia? Nostalgia sama Aldous Pak. Iya. Ya kan? Kayak Barat, emang template-nya atau textbook-nya untuk Blacklist International. Iya, tapi itu kan berseason-season yang lalu. Dan kita pun masih dengan template yang sama. Fredrin lagi yang akan dimunculkan dari Wise seperti di game yang pertama. Ini 4 hero yang sama persis loh dari game pertamanya. 80% bahkan. Marksman-nya doang nih yang mungkin bisa diganti dengan Beatrix atau ya kita tahu lah. Dari Oheb sendiri banyak juga dari pool hero-nya. Namun dengan adanya jungle yang belum diambil, ini bisa aja nih nantinya menjadi surprise pick juga untuk Albert. Karena memang Albert akhir-akhir ini lagi sering main assassin kan, Prof ya? Ya, Hayabusa kayaknya bakal bisa join untuk saat ini. Oh, atau bahkan Eamon. Karena nggak ada hero dash yang begitu banyak untuk sekarang. Jadi Endless Shard bakal masuk banget semua damage-nya. Mungkin Flicker satu-satunya jawaban untuk saat ini. Dan inilah dia pick-nya Lancelot serta hadir kembali Hilda untuk kedua kalinya. Berarti apakah kita akan lihat Necklace of Durance lagi dari Clay? Kayaknya gitu sih. Soalnya kalau Kayaknya. dipaksa Hildanya bikin dominance, apalagi untuk first item. Cukup bahaya dan kembali Sama. menggunakan Brody. Wow, 100% hero yang sama? 100% hero persis. yang sama. 5-5-nya. Lima-limanya. Cuman yang dibedain pick 4-5-nya doang. Iya. Ya, Wow. Brody sama Fredrinnya aja dibedakan.
Sementara sisanya bener-bener sama banget. Karena yang tadi sempat gue pikirin, oke dia nyimpen marksman-nya di last pick. Karena dia pengen lihat dulu nih Albertnya pakai apa. Gitu kan. Ternyata Albert dengan Lancelot-nya tetap menggunakan Brody. Otomatis ini cukup pede loh. Mereka dengan strateginya mereka, dengan hero-hero mereka yang sama. Blacklist pede banget bisa ngambil game kedua. Wow, mereka masih dengan line up yang sama, hero yang sama. Dan sesaat lagi kita akan melihat bagaimana aksi. Dan tentunya kita berharap bagaimana kehadiran dari RRQ Hoshi di match kali ini bisa membawa tren positif juga seperti game yang pertama. Menuju ke game yang kedua. Oke, teman-teman semua, boleh kalian banjirin lagi kolom komen kita dengan hashtag saatnya Indonesia, hashtag dare to be great. Coba kita mau lihat bagaimana kekompakan kalian daripada sisi komen yang macam-macam gak jelas. Mending kalian sama-sama yuk berikan dukungan terhadap tim sayangannya masing-masing. Dengan hashtagnya dong pastinya. Saatnya Indonesia. Saatnya Indonesia karena kita juga sudah mulai di game kedua kita. Best of 5 series. Sudah terlihat juga dari Finn yang udah mulai sneaky picky di bagian purple buff-nya sudah mulai diintip-intip. Namun dengan gameplay Blacklist sendiri, Oh My Venus yang selalu berada di mid lane dari early game-nya. Seperti biasa untuk di awal seperti ini semuanya akan ada di landing masing-masing kecuali dari masing-masing roamer ya. Biasa saja untuk kali ini Finn sudah melihat keberadaan dari beberapa hero yang dimiliki oleh pemain dari Blacklist Internasional hingga dia pun udah akan mendekati lagi ke arah dari Skylar guna untuk bisa memberikan bantuan, memberikan backupan. Haji diusir mundur, Oheb masih tinggalkan begitu saja, one to one situation. Seperti biasa masih berebut untuk wave minion. Dan buat sekarang masih benar-benar pasif banget untuk dari segi farmingnya. Hanya saja ada satu flicker yang baru saja di pop out dari Haji. Dan ini merupakan sebuah informasi yang menarik. Karena ini belum bahkan menyentuh ke arah turtle dan di menit yang kedua. Sudah ada satu flicker mahal yang terbuang. Dan ini bisa sepertinya ada permainan early game yang cukup galak di EXP Lane nanti. Dan nantinya ketika Turtle bisa disergap langsung berarti sama R7. Apalagi lapu-lapu, kita tahu dia fighter yang punya damage. Di level 4 dengan Bravos fighternya bisa langsung dive in ke belakang dan Haji harus berhati-hati. Oke, itu dia sing langsung ada. Kita lihat pergerakan dari Albert tapi hanya sedikit memberikan shock terapi saja. Bahkan Finn-nya sekarang ada di bagian atas di area dari Coleto sendiri dan R7 mendapatkan begitu banyak tekanan hingga damage yang masuk ke arah tubuhnya juga sangat-sangat over sekali. Dan Raja Clay buat kita terkaget-kaget, terheran-heran. Energy Eruption First Blood presented by Infinix menjadi milik dari Wise. sudah kehabisan skill sih tadi dan ini bukan landing yang bagus untuk R7. Mengingat dari lapu-lapu sendiri dia cukup strong memang di landing dengan spamnya, namun juga ketika lawan slow dari Edward dan bahkan Turtle yang pertama free untuk Blacklist. Ya, dulu juga merupakan tipikal hero yang spam banget untuk skillnya. Tapi mau satu sisi kita melihat Edward lebih punya regen HP yang banyak per 3% HP yang mungkin bisa dia dapatkan dari skill yang pertama. Tapi kalau misalkan kita melihat dari R7, dia hanya mengandalkan shield absorbnya. Dan itu harus terpicu oleh sebuah skill yang nantinya dia gunakan di dalam sebuah landing phase. Oke, sekarang Edward ya ada di bagian bawah dengan deretan item di awal-awal ini. Ada beberapa Molten Essence, namun tahun depan memorinya masih hanya akan mengusir mundur Skylar. Tapi Finn-nya tertinggal sendiri. Akankah dia bertahan? Tidak. Finn-nya langsung dihapuk beramai-ramai, dihajar beramai-ramai. Tapi di bawah ada dua orang mencoba untuk bisa melawan lagi karena Edward. Untungnya Tonros bisa membuat pun Edward pergi dari area tersebut. Iya, dan sebenarnya Dodge bagus banget sih kalau dia sampai ketarik ke bagian belakang tadi dari Albertnya. Itu bisa aja ditumbangkan. Namun ternyata 3 member yang diturunkan dari Blacklist ke arah top lane demi mendapatkan play. Oke, ini dia mereka bermain jauh lebih agresif lagi dengan tidak adanya wave minion. Mereka pun masih berada tetap stay di area tersebut, mungkin menunggu ke arah wave minion selanjutnya. Tapi Finn melihat ada satu orang yang pergi dan ini dia saatnya untuk bisa membalikkan keadaan di area berbeda. Ada lagi Vader Isaac, namun masih ada healing yang diberikan oleh Venus. Tapi Venus yang mulai maju ke bagian atas dan ternyata ini oleh Ohebnya. Dihancurkan Venusnya di belakang, hanya bisa melihat tanpa bisa memberikan bantuannya berarti. Dibalikin, keadaannya langsung berbalik ketika melihat Brody dari Ohe pakai flicker ke depan, langsung dikejar balik dan Wise kali ini yang bertemu dengan Finn. Adanya efek slow dan immobilize, Finn bakal menjadi korban. Sementara turret di bagian top lane mulai terbuka. Ya, untuk sekarang platingnya mungkin akan dihabiskan secepat mungkin, apalagi Skylar sendirian gak ada flicker. Waduh, Skylar sepertinya akan langsung dihilangkan dan benar saja. Hilang sudah Skylar untuk kali ini. R7
Ada pertukaran posisi seperti yang cukup cepat yang dilakukan oleh pemain dari Yoshi. Ada R7 yang berada di area tersebut, tapi 1, 2, 3, 4 player bahkan tetap berada, tetap stay, dan Wise sudah memulai untuk di area turtle. Mereka mau zoning sih dari awal, mereka mau main agresif. Bedanya sama game sebelumnya. Untuk sekarang teman-teman dari RRQ Hoshi benar-benar tekan. Sebelumnya mereka yang memberikan tekanan, dan di sisi lain Albert lah yang mengetahui bagaimana potensi dia untuk melakukan sebuah pencurian terhadap Purple Buff. Oke, ini dia Albert masih berusaha untuk bisa melepaskan pergerakan dari Edward yang tepat berada di pundaknya. Hingga terus-terusan memberikan damage, dan Albert pun harus down di area tersebut. Ya, dan emblemnya ternyata bervariasi apalagi dari Finn sendiri bro. Iya, kalau misalkan kita melihat dari Finn, terlalu banyak opsi, dan sekarang magical damage juga mungkin akan menjadi sebuah jawaban, dan R7 sendirian di area top lane. Waduh, Clay-nya datang tepat waktu kah? Kenapa? Karena untuk kali ini R7 dia pun berhasil langsung dikembangkan dengan cukup cepat, dan juga Haji tertinggal. Akankah dia punya wings? Ada Finn. Bisa pergi dari tersebut, tapi Finn datang langsung ke getok, dan itu adalah pergerakan yang begitu baik untuk bisa menghancurkan mid lane utama yang dimiliki oleh Blacklist Internasional. Namun ini dominasi dari Blacklist cukup mengerikan. Lagi-lagi 2 kali turtle bisa didapatkan, bahkan secara free tadi. Sempat mau ditukar oleh Albert ke arah Purple Buff, namun Albertnya tumbang juga bro. Ini worth atau enggak? Ya, apalagi dengan Lancelot yang untuk pertama kali ini diamankan oleh Albert di game yang kedua. Ini bisa menjadi sebuah pembeda. Untuk sekarang pun Wise kita tahu sendiri dia levelnya unggul banget karena sebagai tank jungler. Di early game dia sangat diamankan dengan true damage dari Retribution yang begitu membantu untuk mengamankan turtle atau bahkan buff-buff yang hadir di area jungle. Tapi kan berarti Albert bisa ketinggalan untuk waktu yang lama dari levelnya karena perlahan-lahan dia pun akan menyusul bagaimana ketertinggalan level dengan 2 turtle yang dari tadi diamankan oleh Black International. Sementara untuk itemnya buat sekarang Finn benar-benar masih berfokus untuk menahan semua damage untuk magical dari sekarang dibalikan. Itu dia pancingannya cukup berhasil hal ini. Kenapa? Karena Venusnya berhasil langsung dihancurkan. Memang benar-benar terpancing tadi, sepertinya ada 2 orang yang mengikuti lagi ke arah Finn, tapi Finn pun harus mengorbankan langsung karena nyawa Skylar di bagian belakang speednya. Tidak ada speedy like yang dia miliki, hingga akan terlalu beresiko pula apabila dia terus untuk bisa menghantarkan damage di area tersebut karena tidak ada lagi satu resource yang cukup untuk menghancurkan beberapa pemain dari Blacklist Ya, Internasional. masalah kedua adalah Albertnya ternyata tidak diberikan level oleh Wise. Wise benar-benar membayang-bayangi Albert agar nantinya Albert melakukan sebuah kontes terhadap Retribution di area Orange Buff atau bahkan di area Kramer. Dan untuk sekarang tanpa kehadiran dari level yang sama, otomatis Albert harus lebih berhati-hati karena kalau misalkan mau adu kontes Retribution, ini mungkin bukan waktu yang tepat. Oke, Wise, Edward, 2 sosok yang sangat tebal sekali, dan Venus ada di area tersebut. Pastinya akan ada 1 bar SP tambahan lagi yang bisa diciptakan. Dan sekarang hancur pula 1 inner turret yang ada di bagian atas, tapi Edwardnya masih berhasil kabur dari tersebut. Dan juga Venus masih membayangi dari jauh, tapi Turtle Lane-nya presented by UBS Gold pun berhasil diamankan dan oleh Blacklist Internasional. 1 flicker dari Haji yang sudah mulai terbuka juga. Peter Strike langsung dikomit, dan Clay menjadi korban pertama. 1 outer turret di mid lane yang mulai terbuka untuk Blacklist. Waduh, tahun depan memorinya connect Prof, dan hilang sudah. Tapi Albert masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Purple Buff-nya, dan gagal untuk kali ini. Albert memiliki Purple Buff. Ya, itu dia permasalahan utamanya adalah ketika level yang berbeda otomatis antar jungler memiliki retribution damage yang berbeda juga. Dan dengan kehadiran dari Oheb, walaupun dia bisa dibilang di sini tidak begitu terlihat di early game karena tumbang juga untuk kedua kalinya, namun bagaimana turret objektif yang diamankan olehnya bersama dengan Estes dari Oh My Venus ini bisa menimbulkan sebuah snowball effect dari segi goldnya, dari segi levelnya, dan bahkan sudah ada Malefic Roar. Skylar walaupun sudah memiliki 1 buah Golden Star tapi harus lebih berhati-hati karena pola permainan dari RRQ Hoshi mengandalkan sekali kari dari lini depan ke arah belakang. Dan ini main front to back cukup beresiko karena ada heal up dari Estes, dan ini juga harus diperhatikan. 3 hero, 3 pemain inilah Oh My Venus, Haji, dan Oheb yang selalu berdampingan bertiga ketika sedang ada di mid game. Ini nggak pernah lepas dari pandangan kuning. Dan mungkin ya ada satu faktor juga yang menyebabkan agak sulit, di mana minimnya hero yang bisa kontrol landing jauh nih dari RRQ sendiri. Mau nggak mau Lancelot yang akan diutus ke sana. Yap, jadi dia Albert berusaha untuk pergi, mundur lagi, Karim melakukan hal yang sama, tapi di bagian tengah coba lihat Finn benar-benar sendirian karena dia tahu ada Clay yang memang sudah mengunci lagi 1 ultimate yang dimiliki oleh Venus. Hanya saja Edwardnya berhasil langsung masuk ke dalam tubuh dari Clay. Clay-nya berhasil ditarik masuk ke dalam area defense yang dimiliki oleh Blacklist Internasional. 5 playernya tetap stay di area tersebut. Wow, tidak ada korban sama sekali dari Blacklist International, dan Purple Buff yang mulai terbuka kali ini langsung diinvasi habis-habisan oleh Blacklist sendiri. Bahkan bukan hanya Purple Buff,
inner turret di bagian mid lane juga bakal jadi target selanjutnya. Yap, ini dia tempo permainan yang dimiliki oleh Blacklist benar-benar dipaksakan masuk ke dalam hierarki. Hingga hierarki sendiri harus bisa keluar secepat mungkin karena Hildanya untuk sekarang mulai maju ke bagian depan. Hajinya berhasil dipukul mundur tapi tidak untuk waktu yang lama karena untuk kali ini bahkan Esther jadi Peterful yang memang bisa mendapatkan lagi ketambah poin kill tambahan. Dan juga R7 tumbang, Pinnya tumbang, ada 2 player yang dimiliki oleh Arkeosi sudah hilang. Wow, ini Satu hit lagi-lagi lagi itu. tanpa korban bro. Iya, masalah utamanya adalah tanpa adanya trade kill sama sekali dan OHEB lebih berfokus untuk menumbangkan turret di area mid lane ketika mereka juga akan mendapatkan lord secara gratis. Ini benar-benar bisa dibilang total domination, namun dengan pola permainan yang berbeda dengan draft yang sama, mereka lebih galak saja di early game. Itu bedanya untuk Blacklist International di game yang kedua kali ini. Semuanya dari pergerakan Oma Venus berarti ya. Karena ketika di game pertama kita lihat dia lebih fokus ke arah mid lane. Apalagi ditambah dengan adanya assassin seperti Fanny yang benar-benar mengganggu banget tadi posisi mid lane-nya. Sekarang nggak ada. Lebih bebas lagi. Bahkan dari Oma Venus sekarang langsung ke arah gold lane tadi. Ngebantuin ke arah OHEB-nya. Ya, secara item juga kayaknya di sini masih kurang damage daripada Albert kalau misalkan langsung menuju ke area belakang. Karena mau bagaimanapun Haji akan selalu di cover oleh Oh My Venus. Dan jangan lupa kan ada Aegis. Ini dia sebenarnya jawaban dari teman-teman Blacklist International yang semenjak di game yang pertama kita melihat Aegis dan dengan pola permainan defensif. Mereka mencoba untuk mengembalikan secepat mungkin. Apalagi dengan 10.000 gold ini yang berbahaya. Gold yang berbeda 10.000 secepat mungkin harus mereka coba bedakan gapnya. Apalagi untuk Clay. Positioning adalah jawabannya. Yap, NOD udah ada di dalam tubuh dari Clay. Kita lihat saja seperti apa hasilnya karena dia yang berbeda lagi. Udah ada satu best turret di area mid yang udah dihancurkan atas dan bawah. Masih aman sejauh ini. Lordnya sebentar lagi akan langsung menghilang. Tapi Wise ya mencoba untuk maju sedikit untuk bisa memberikan gangguan dan juga memancing beberapa source skill yang dimiliki oleh Arkeosi keluar semuanya. Dan wave minion kembali hadir. Akan seperti apa pertempurannya karena Edwardnya bahkan kali ini Wise-nya sudah mulai maju. Tapi di bagian belakang Venus benar-benar stay untuk tenang. Dan juga Federal Strike dikeluarkan dan Skylar harus mundur. Bahkan kali ini Fitnya menghilang dengan sangat-sangat cepat. Ada 4 player tersisa yang dimiliki oleh Arkeosi. Dan juga mendapatkan serangan terus-terusan yang dimiliki oleh pemain dari Blacklist International. Karena untuk kali ini tidak ada wave minion dan beberapa saat ke depan masih bisa tertahan PES ini. Wow, 2 best turret yang hilang. Ini menjadi catatan penting pastinya untuk RRQ sendiri. Bahkan Fitra Strike kembali di commit hanya untuk melakukan zoning out saja karena best turret lagi-lagi yang dituju. Aduh, R7 pun udah mengeluarkan lagi ke arah flickernya Edward. Dengan glue benar-benar mengganggu dan Albert masih mencari posisi untuk bisa masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Blacklist International dengan beberapa wave minion yang masih tersisa. Finnya sedikit lagi untuknya tidak ada ton of memory. Andai kalau ada kemungkinan besar Finnya pun tidak akan bertahan. Dan Federal Ice Strike pun langsung diambil dan dikeluarkan oleh Clay yang benar saja Haji barusan. Dia ambil sudah ultinya dan juga lampu-lampu langsung menghilang dengan sangat cepat. Edward langsung maju ke bagian depan dan Finnya tidak bisa bertahan lagi tapi Edwardnya berhasil langsung dihancurkan oleh Kari karena sekarang damage sudah mulai terasa. Tapi Benza sedikit lagi yang tersisa. Akankah mereka Arkeosi bisa bertanda juga membuat pemain dari Blacklist International keluar dari area defensif yang diciptakan oleh pemain dari Arkeosi. Wow, pressnya tanpa henti dan Clay pun menjadi korban. Albert coba untuk ke defense mati-matian, harus tumbang juga dan bestnya yang terekspos. 1 sama Blacklist International. Pola permainan cepat kembali lagi ditunjukkan untuk saat ini. Namun perbedaannya adalah mereka menggunakan draft yang sama dengan tempo yang bahkan 2 kali lebih cepat ketimbang RRQ di game yang pertama. Bisa dibilang ini benar-benar tekanan yang tiada henti. Setuju banget sama yang Olim bilang, ini mati-matian banget defense-nya. Karena kita tahu sendiri, Farsha ultimate-nya udah di buff. Cooldown-nya cepet banget untuk sekarang. Bahkan kembali seperti settingan pabrik. Dengan menggunakan Federal Airstrike yang begitu berkali-kali lipat damage-nya. Apalagi dengan Divine Glaive juga yang sudah ada di tubuh dari Haji. Hal inilah yang sebenarnya benar-benar menjadi sebuah jawaban dari sergapan yang sedari tadi benar-benar langsung mengincar ke arah belakang. Dan Skylar, karena belum ada Athena Shield, ini dia yang berbeda. Sebelumnya kan ada Cloud lagi hero-nya. Jadi bisa ada gak cuma one way escape aku bilangnya. Ada 2 way escape. Yang pertama dengan menggunakan Battle Spell, yang kedua dengan menggunakan Battle Mirror Image. Dan Battle Mirror Image pun ada timingnya. Kalau buat sekarang, Phantom Step kelihatan sedikit aja, otomatis bakal langsung dibuka Federal Strike. Langsung digas habis-habisan. Karena ada interval 4 detik kan untuk langsung menggunakan Phantom Step-nya kembali. Walaupun Speedy Like Will itu juga menambahkan movement speed-nya ya. Tapi nggak banyak. Tapi kan bukan
tipikal yang Dutch. Iya, gitu loh. bukan Dutch yang emang ngedes mendadak kayak begitu. Berarti sebenarnya mungkin di game pertama kan Fanny ya jungle-nya, yang dimana level 2 tuh udah galak banget. Udah bisa galak. Level 4 kill satu target kayaknya itu bukan hal yang sulit kali ya untuk Fanny. Dan kali ini Lancelot, Prof. Apakah Lancelot memang untuk sekarang powernya masih belum bisa untuk paling nggak setara sama Fanny? Ya mungkin itulah alasan kenapa Lancelot baru pertama kali untuk muncul sekarang. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal Lancelot, kalau keadaannya winning condition tadi mungkin akan berbeda. Karena dari awal sebenarnya Haji udah keluar flicker. Namun yang mungkin menjadi pembeda adalah ketika Clay terpick off di area jungle sebelum Turtle dimulai. Itu pembedanya. Kalau team fight-nya akan terjadi 4 lawan 4 atau 5 lawan 5, aku masih cukup percaya diri kalau misalkan bilang early game-nya masih bisa dikendalikan atau disetir. Tapi ternyata dengan sebuah kejutan tadi di area jungle, tiba-tiba Clay-nya dibanting dengan padahal kalau nggak salah ada sekitar 35% HP lah. Ya. Tapi langsung hilang. Itu udah menandakan bahwa oke, ini early game-nya berbeda kondisinya, situasinya dengan early game di game yang pertama. Ya, dan memang dari aku juga melihat pergerakan dari Om Venus tuh beda banget sama di game pertama. Beda. Di game pertama dia mungkin agak kepres ya, Oke. sama Fanny di mid-nya, jadi nggak bisa banyak gerak. Tapi ketika masuk di game 2, dia aktif banget ke gold lane. 3 member diturunin. Parsianya di mid, difokusin untuk clear, dan langsung join lagi. Peter Strike tuh dibuka sembarangan untuk zoning. Ya, Karena apalagi plate kayak turret. cuma buat zone out, dia pakai flicker karena tidak ada yang bisa menyentuh karena dia. Sekalipun ada Albertnya kena zoning sama Wise. Itu yang paling jadi PR karena kita tahu kan Lancelot di sini untuk menutup bagaimana Federal Strike sama banget kayak Fanny barusan di game yang pertama. Dengan Fanny langsung bisa jump in ke belakang, Haji akan terancam. Dan bahkan Hajinya jangankan bikin Winter Luncheon, dia udah sepercaya itu sama Wise karena Wise yang akan membadani dan menutup bagaimana pola permainan dari Albert dengan knock up airborne-nya. Iya, dan damage R7 kayaknya nggak cukup juga tadi ya, Ya. Prof ya. Karena Padahal kita ketutup. udah expect di awal, oke, ada flicker yang terbuang, artinya berarti ada serangan agresif nih dari R7. R7 yang ternyata yang kena zoning terlebih dahulu. Lagi-lagi perfect turtle dari Blacklist loh. Iya. Lagi 2 game udah ya. 2 game dan ini terlihat bagaimana pergerakan dari Venus yang emang nyetir semuanya. Wah ini Satu map, Pak. ini udah bukan disetir satu map, tapi bagaimana cara permainan dari RRQ Yoshi juga seolah harus main agresif, harus main nabrak. Tapi di satu sisi permainan dari Oh My Venus-nya ini mengandalkan sekali Oheb dan juga Haji agar dia tetap hidup. Jadi Haji sama Oheb walaupun dia tumbang total 3 kali kan, 1 tambah 2. Dan buat sekarang Oh My Venus yang selalu membadani damage-nya. Aegis dia keluarkan, bahkan beberapa kali heal up dia keluarkan. Teman-teman bisa lihat di sini, dia pun memiliki satu buah oracle yang artinya menandakan bahwa dia tuh lebih percaya diri untuk membadani semua damage yang diberikan oleh teman-teman dari RRQ Yoshi dan tukarkan dengan heal up. Ini yang mungkin bisa dibilang menjadi pembeda dari game pertama dan game yang kedua. Cuman mungkin ada satu tambahan nih yang pengen aku tanyain juga, Prof. Karena kita melihat di game pertama ada 2 source magical damage, yaitu Clay dan juga R7. Di game ini hanya ada Clay. Hanya ada dari Clay. sumber magical damage dan build itemnya Enchanted Talisman dan juga Necklace of Durance. Ini bukan item buat ngedamage kan, Bukan. Prof? Betul, betul. Tapi kan kita mungkin bisa membedakan bagaimana untuk dari segi lapu-lapunya sendiri karena lapu-lapu juga memiliki burst damage yang bisa dibilang tanda kutip sama. Untuk early game dia punya, hanya saja keadaan yang tidak sama. Winning conditionnya berbeda. Mungkin kalau misalkan kita ambil contoh, seandainya tadi lapu-lapunya juga memenangkan match up di area EXP Lane, mungkin Hajinya udah tumbang duluan semenjak awal. Karena kita tahu ada Breath of Fighters, ada efek stun juga, dan ini yang mungkin membedakan game pertama dan game yang kedua dengan kondisi yang sama. Walaupun kita tahu magical damage dan untuk physical damage sebenarnya sama-sama berbeda. Joy, dia DPS, damage per second, sementara lapu-lapu dia typical burst damage. Bahkan di early game menurutku lebih diunggulkan lapu-lapu karena memang ledakan damage-nya lebih luar biasa. Walaupun memang magical damage akan selalu lebih diunggulkan di early game. Benar. Dan kalau kita lihat dari statistik juga ternyata Oheb Coba yang menjadi rich guy dan juga the carry, penggendong handal, Pak. Bahkan nih coba lihat dari Turtle Lord dan Turret-nya. Ya, secara objektif Biru memang semuanya. kita bisa melihat bahwa turret di area top lane itu menjadi sebuah jawaban sekali karena 2 kali loh ditumbangkan tanpa adanya trade atau pertukaran. Kita sempat bilang kan Lim kayak oke ini di top lane makan banyak walaupun sebenarnya Oheb tumbang 2 kali. Iya. Flicker sempat keluar. Beberapa kali kita melihat adanya Finn langsung jump in ke arah belakang, namun tidak ada poin yang begitu manis menuju kepada sebuah bangunan yang berdiri kokoh dari Blacklist International. Memang, yang tadi aku sempat mikir juga, oke, ini paling plating doang lah dari gold shield-nya aja. Yap. Ternyata enggak, sampai inner turret-nya pun hancur. Prof. Diterobos. Itu yang menarik dan oke. Oke. MVP. Oheb, presented by Infinix, menjadi MVP untuk kali ini. 812 gol per menit, 926 itu adalah KD yang dimiliki dan ke kill participationnya 79,5, hampir 80%, Prof. Mau bagaimanapun ya dengan Blade of Despair dan juga emblemnya yang paling menarik adalah Weapon Master.
dia dari awal aja dengan Blade of Despair udah punya sekitar 184 physical damage. Itu udah meningkat ditambah dengan 15% yang tadi. Ini baru early game, makanya aku bisa dibilang, wow ini 2 kali lipat loh temponya, ini lebih cepat loh. Cepet banget. Dan ini berbahaya sekali, kalau temponya akan tetap berada seperti ini. Yang kita ketahui bahwa heatmapnya, untuk ngomongin menit 5 sampai menit 10, lihat, dominan di top lane, mid lane, dan di area objektif. Turret ini benar-benar menjadi makanan dari Oheb, makanya dia sama Oh My Venus menjadi salah satu sosok utama yang paling mengerikan di game yang kedua. Wah, Dan kalau temponya tetap sama seperti ini di game yang ketiga, 4, dan 5, menurutku Araragi Hoshi harus bisa lebih galak sama seperti game yang pertama. iya. Jadi harus tabrak balik lah intinya ya. Atau bahkan pegang kendali, setir balik tuh kalau bisa. Itu dia. Memang di game kedua ya terasa gameplaynya ini memang di arah Blacklist semua. Kayak RRQ tuh mengikuti apa yang Blacklist mau. Bahkan X-Pilin yang nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ini dia highlighted Bang. Ya, bahkan R7 sampai hadir di area top lane dengan alasan waktu setup turtle sebelumnya di menit yang keempat itu turtle-nya ada di area top lane. Namun ketika memang R7-nya hadir dan tidak bisa memberikan poin-poin kill atau trade yang begitu seimbang, ini malah benar-benar dimainin sama Blacklist International dengan kehadiran dari Oheb dan Edward yang memanfaatkan metode pick off karena kita tahu sendiri Glue ini luar biasa banget untuk mengambil sebuah skema hero. Dan kita tahu juga bahwa dengan ultimate dari Glue ketika dia udah turun atau dia menunggangi dengan speed dan grab, dia kan bisa langsung mereset cooldown-nya dengan hanya 5 detik. Jadi regennya akan berlipat ganda sekali untuk sekarang dari Ini adalah highlight yang bisa kalian lihat sendiri ya, bagaimana tadinya pertempuran yang sangat panjang loh, yang sangat panjang. Sementara untuk pemain Araki satu persatu mereka ke pick up, satu persatu mereka harus masuk ke dalam base utamanya untuk bisa nge-regen HP-nya, tapi tidak dengan Blacklist. Ya, aku